Perkara kriminalisasi juga menimpa seorang ibu bernama Ike Farida yang menuntut hak atas pembelian satu unit apartemen di Casa Grande, Jakarta Selatan pada 12 tahun silam. Namun tidak kunjung mendapatkan haknya. Pada September 2024, Ike Farida justru ditangkap penyidik Polda Metro Jaya, bahkan hingga menggunakan kekerasan. Turun dari Pak Direktur sesuai dengan kewajiban kami berhak melakukan upaya paksa. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, seorang wanita bernama Ike Farida bersitegang dengan penyidik Polda Metro Jaya saat akan ditangkap paksa pada 4 September 2024 lalu. Nah, kami sampaikan kepada Ibu mau ikut kami secara baik-baik atau kami lakukan upaya paksa. Kami kasih waktu 1 menit. Itu hak Ibu. Silakan. Kok itu hak Intinya Ibu? Kami sudah punya kewajiban untuk melakukan penahanan, sudah tentang Pak Direktur. Anda punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang tidak bersalah. Status Ibu tersangka. Bang Awal nggak apa-apa, jaga jaraknya Mbak. Jangan, kami yang menghantar. Ya. Saat penangkapan, Ike Farida diduga mengalami kekerasan hingga mengakibatkan luka lebam di bagian tangannya. Video penangkapan paksa Ike Farida ini pun viral di media sosial. Itu nggak ada ngapa-ngapain ibu, udah Jangan gitu Mbak, tolong. Kan ada juga caranya. Jangan kayak gitu ke mama saya. Ya udah kalau gitu jangan seperti itu. Ini tuh haknya mama saya. Tolong jangan seperti itu ke mama saya. Penangkapan dan penahanan Ike Farida diduga terkait persoalan sengketa unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang telah dibelinya sejak 12 tahun lalu. Tak terima dengan perlakuan kasar yang dialami ibunya, Alia Hiroko, putri dari Ike Farida, mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 2024. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Alia mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya saat menangkap sang ibu di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru saja tiba dari Singapura. Kasus kriminalisasi juga dialami seorang doktor ilmu hukum, seorang ibu bernama Ike Farida, terkait dengan hak milik dari salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui kronologinya seperti apa kasus kriminalisasi yang sudah berjalan hingga belasan tahun, saat ini saya sudah bersama dengan putri dari Ike Farida, Alia Hiroko. Mbak Alia, bisa diceritakan kronologis kasus yang sudah terjadi dari 2012 hingga saat ini masih berlangsung proses persidangannya? Mama saya tuh beli unit apartemen 12 tahun yang lalu dan dibayar lunas gitu. Hanya saja memang dari pihak pengembang atau dari pihak apartemen Casa Grande ini, mereka tidak mau memberikan unit apartemen tersebut dengan alasan mamaku menikah dengan WNA gitu. Karena mereka tidak mau memberikan unit apartemen tersebut, dari pihak keluarga kami sudah melakukan upaya hukum, yang dimana sampai dengan hari ini terdapat 8 putusan berkekuatan hukum tetap, final dan binding yang menyatakan kalau misalnya mamaku itu tuh pembeli yang patut dilindungi oleh hukum, terus dari pihak pengembang harus menyerahkan kunci dan aksesnya, melakukan PPJB, AJB, terus memberikan SHM SRS dan seterusnya. Tapi sampai dengan hari ini bukannya melakukan seluruh amar putusan tersebut, pihak pengembang itu malah melaporkan mama saya ke Polda Metro Jaya. Laporan ini tuh benar-benar suatu bentuk tindakan kriminalisasi yang benar-benar dibikin-bikin dan dibuat-buat dengan alasan mama saya itu tuh bersumpah palsu di persidangan. Padahal mama saya tidak pernah yang namanya tuh bersumpah di persidangan, tidak pernah datang untuk bersumpah ke persidangan, tidak pernah memberikan kuasa ataupun perintah agar seseorang melakukan sumpah palsu dan seterusnya. Jadi ini amat sangat direkayasa. Mamaku dijadikan tersangka tanpa ada contohnya pemeriksaan terhadap mamaku. Apartemen yang sudah dibayar lunas 12 tahun yang lalu, bukannya kita bisa menerima itu. Yang ada mamaku sekarang ada di rutan. Dan ini untuk kasus baru sumpah palsu di luar dari terkait dengan gugatan apartemen, ya unit benar. Pembelian unit apartemen ini. Karena dalam gugatan kita sudah menang terus.
Jadi memang sudah tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan. Seharusnya sudah clear. Harusnya sudah clear dan seharusnya memang pihak pengembang itu melakukan PPJB, AJB dan seterusnya. Ketika ditanya kenapa, ya karena mereka tidak mau. Masa kita boleh tidak menaati hukum karena kita tidak mau gitu. Kan itu juga tidak masuk akal. Jadi memang kalau dari tindakan kriminalisasi terhadap mama itu memang dari pihak pengembang juga pelapornya sebenarnya gitu. Mungkin mereka melakukan upaya ini agar bisa dilakukan peninjauan kembali kedua. Dan selama 12 tahun akhirnya tidak pernah mendapatkan haknya menempati apartemen ini? Tidak. Jadi mau dibayar lunas pun ya tetap Anda kan nikah sama WNA, jadi nggak bisa gitu. Dan ini adalah hal-hal yang nggak masuk akal. Selama dari 2012 hingga tahun ini 2024 masih berjalan, ada sejumlah pelanggaran HAM informasinya. Seperti apa kronologinya Mbak Arlia? Iya, jadi karena memang dari pihak pengembang ini mereka tuh melaporkan mama dengan tuduhan yang tidak benar, karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalau mama saya itu tuh tidak pernah ke persidangan untuk bersumpah ataupun memberikan kuasa untuk bersumpah kepada siapapun. Namun mama saya dituduh untuk melakukan sumpah palsu. Nah ini kan udah nggak masuk akal. Kasarnya Ini yang dilaporkan oleh pihak pengembang dan ini juga sayangnya difasilitasi oleh penyidik, oleh para jaksa dan pengadilan. Seperti apa ada indikasi difasilitasi oleh aparat penegak hukum? Mungkin salah satu indikasi yang amat sangat hebat itu adalah ketika memang dilakukan penangkapan terhadap mamaku. Mamaku itu bukan teroris, mamaku itu bukan pengedar narkoba, mamaku itu bukan seorang pembunuh, tapi dikerahkan 80 orang dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan. Benar, terhadap dilakukan mamaku. di Jakarta? Di Jakarta, di Soekarno-Hatta, di kedatangan, karena mamaku baru datang. Nah, tapi pada saat penangkapan ada surat lengkap ditunjukkan oleh penyidik? Nah, itu sampai sekarang kata mamaku tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan surat penangkapan. Nah, dan tidak juga dibolehkan untuk menghubungi kuasa hukumnya. Dan sebelum itu juga, contohnya saya sendiri, saya pernah didatangi di Kutit, saya hanya di warung mie Aceh, dan tiba-tiba saya didatangi oleh 4 orang Polda Metro Jaya. Apakah itu normal? Penyidik juga yang datang? Penyidik juga dan Kanit Polda Metro Jaya. Memperlihatkan surat? Mereka bilang kita mau tanda tangan, surat tugasnya mana? Ya nggak ada. Mereka cuma bawa badge-nya mereka dari Polda Metro Jaya. Akhirnya yang terjadi itu adalah dari pihak warga, dari pihak warung mie Acehnya juga mengusir mereka. Karena ini menimbulkan keresahan, karena mereka tidak bisa memperlihatkan apapun gitu kan, surat tugas dan seterusnya. Kondisi ibu setelah ditangkap di Soekarno-Hatta itu dengan kedatangan 80 penyidik tanpa surat penangkapan yang lengkap, seperti apa? Lebam Di sekujur tubuh dan mama pakai masker. Pas dibuka maskernya, bibirnya biru dan kita sadar kalau misalnya itu mungkin tertonjok atau apa jadi berdarah. Jadi kami minta untuk dilakukan visum. Iya. Tidak difasilitasi oleh polisi? Tidak. Sampai dari dengan hari ini pun mengajukan tidak bisa? Sudah, tidak. Sampai dengan hari ini tidak dilakukan visum terhadap mama. Kita nggak tahu lukanya itu bagaimana, dan sampai dengan hari ini kita minta ke pihak Polda Metro Jaya mana videonya, karena mereka bilang ibu ini tuh dia ngeberontak. Terus saya bilang, Bapak mohon maaf, Bapak kasih lihat surat tidak? Justru kalau polisi Bapak tidak kasih, benar, gitu. benar. Ibu ini ngeberontak dan seterusnya, makanya salah ibu ini tuh memar-memar. Apakah itu normal? Polisi itu adalah aparat penegak hukum, harusnya menjaga kita semua sebagai warga negara banyak Indonesia. CCTV juga, itu kan markas kepolisian. Benar. Tidak diperlihatkan juga. Sampai dengan hari ini kita minta videonya, mereka janji iya akan diberikan, tapi tidak diberikan sampai dengan hari ini. Dan bukannya divisum, mama saya malah ditahan. Pihak kepolisian tidak memperbolehkan visum. Ibu menceritakan kronologinya kenapa mendapatkan lebam-lebam itu? Sempat cerita, tapi katanya mama nggak ingat banyak kak gitu, karena mama ditarik, karena mama diseret ke lantai, terus habis itu jilbab mama juga kayak gini kayak gitu. Mama mau telepon penasihat hukum, HP-nya sempat diambil, jadi mama nggak ingat banyak. Cuman
kelihatan dari lukanya juga sih kalau misalnya memang pasti ada kekerasan. Karena mohon maaf, ketika polisi datang dengan mama saya lepas dari polisi aja kan nggak boleh. Gimana ceritanya mungkin mama saya tuh jerukin tangannya sendiri kah atau mukulin tangannya sendiri, kan itu juga tidak mungkin. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, kronologi penangkapan Ike Farida bermula dari pembelian satu unit apartemen di Casa Grande, Jakarta Selatan milik Pakuwon Jati Group pada tahun 2012 silam. Namun pengembang properti PT Elite Prima Hutama menolak memberikan unit apartemen yang telah dibayarkan lunas dengan dalih Ike bersuamikan warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian pisah harta. Pada tahun 2017, Ike akhirnya membuat perjanjian pisah harta. Pengembang properti tetap menolak memberikan unit apartemen tersebut. Ike pun akhirnya melaporkan pengembang PT EPH ke Polda Metro Jaya. Sejumlah jajaran direksi dan komisaris PT EPH pun sempat menjadi tersangka. Namun dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, kasus ini pun dihentikan. Berbagai upaya pun dilakukan Ike untuk bisa memperoleh haknya. Hingga akhirnya ia mendapatkan 4 putusan yang memenangkannya. Di antaranya putusan dari Mahkamah Konstitusi, putusan dari Mahkamah Agung, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, hingga putusan perlawanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada 4 September 2024 lalu, Ike ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari Singapura. Ike menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Dalam putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung tahun 2021, Ike dinyatakan sebagai pembeli sah atas unit apartemen yang disengketakan. 24 Oktober 2023, PN Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi dan pengembang akhirnya menyerahkan kunci unit apartemen. Namun aliran listrik dan saluran air di unit apartemen dimatikan. Mama saya digeret pakai kursi roda. Sudah menggunakan kursi roda bahkan Ke persidangan. Dan ketika sidang di depan hakim, di depan majelis hakim, ditanya saudara sehat atau enggak, mama saya sudah bilang tidak, tapi tetap dibacakan dakwaannya oleh majelis.